buat hati jatuh cinta, itulah zikir. Secara umur padahal kami hampir sama, bedanya saya kuliahnya lebih dulu. Beliau ini sibuk di Quran, saya diizinkan Allah sibuk pertama kalinya tasawuf. Tasawuf itu kan isinya Quran juga. Bedanya Gus Hadi ini menghafalkan Quran dulu, baru belajar isinya Quran. Kalau saya belajar isi Quran dulu, baru belajar hafal. Sampai hari ini saya belum hafal Qurannya, masih kurang beberapa juz lagi. Jadi sampai hari ini saya masih menghafal walaupun satu ayat. Ini makanya adik-adik santri ini beruntung. Kenapa? Karena ada satu kaidah al-masyghul la yusbah. Orang yang sedang sibuk dengan suatu ilmu tidak dapat disibukkannya ilmu lain. Ya. Namun saya tidak menyesal. Kenapa dulu nggak Quran dulu? Jawabannya sederhana. Ilmu tasawuf itu ruhul Quran. Ruhul, ada ayatnya, ada hadisnya. Kalau di hadis, kam min qari'il Quran wal Quran yal'anu. Betapa banyak pembaca Quran, penghafal Quran, tapi Quran, ruhnya Quran melaknat dia. Kenapa? Karena dia baca Quran cuma sampai di lidah, tidak tembus ke qalb. Jadi Quran itu dalam hadis Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, Abu Nu'aym dan lain-lain disebutkan inna lil Quran zahrun wa batnun. Hadisnya hasan. Sesungguhnya Quran itu ada zahir, ada batinnya. Zahirnya Quran berapa juz? 30. Batinnya Quran tak terbatas. Maka batin Quran sampai hari ini masih turun, tapi zahir Quran sudah selesai. Kalau ada orang mengatakan, oh Quran masih turun, itu tanya dulu maksud dia apa. Kalau dia bilang Quran yang tertulis masih turun, kafir dia. Tapi kalau dia bilang batin Quran nurnya masih turun, itu benar, dia tidak kafir. Orang itu justru ahli ma'rifah. Yang disebut batin Quran itu makna daripada Al-Quran. Satu ayat itu terlalu banyak. Bagi ahli Quran satu huruf itu satu gunung. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ada nggak dalam bahasa Arab? Gimana Mas? Tasrif itu Alif Lam Mim. Ada nggak tasrif Alif Lam Mim? Ketemu nggak di kamus? Ketemu? Nggak ada. Alif Lam Mim itu isim apa fi'il? Kata kerja apa kata benda? Ketemu nggak? Nggak ketemu. Tapi Quran itu bahasa Arab nggak? Ada nggak ayat yang menyebutkan Quran bahasa Arab? Apa ayatnya? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. Maka Alif Lam Mim gak ada di kamus. Kalau bukan di kamus gak ketemu artinya. Tapi Allah mengatakan ini bahasa Arab. Ini bahasa Arab mana? Bukan bahasa Arab bumi. Ini bahasa Arab batin. Bahasa Arab alam sana, yang dulu Nabiullah SAW dimi'rajkan ke sana. Karena kalau ada bahasa Lasem di sana, itu bukan Quran. Ada orang Lasem Alif Lam Mim bahasa Lasem. Bahasa Jawa ada nggak Alif Lam Mim? Nggak ada. Berarti ini bukan bahasa Jawa, ini bahasa Arab. Satu alif itu satu makna, satu gunung. Sudah pernah ngangkat satu gunung? Maka orang cukup mengerti satu alif, dia sudah disebut ahlul Quran wa khassatuh. Jadi siapa yang disebut keluarga Allah, keluarga Quran? Orang yang hafal Quran dan diberi pemahaman makna Quran walaupun satu huruf itu cukup. Nggak usah banyak-banyak Quran itu.
Nah, inilah yang disebut di dalam hadis Imam Bukhari, hadis Imam Tirmizi, ciri-ciri orang yang bahagia dunia akhirat. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Biasanya kalau di kitab kuning ditulisnya di bagian mana? Pojok kiri ya. Pojok kiri. Ya. Siapa yang Allah kehendaki sukses dunia akhirat, Allah mudahkan dia memahami agama. Maka agama dimulai dari alif. Benar. Jadi kita nggak usah ngaji tinggi-tinggi. Yang penting ngajinya sedikit tapi istiqomah. Di sini diajarin kitab apa Bu sama Bu Sadi? Apa? Waduh, luar biasa itu. Ya, semoga semuanya pusing. Jadi yang disebut keluarga Allah itu ahlul Quran. Ahlul Quran ini ada dua, penghafal, penulis, pengajar tafsir. Ada yang kedua, ahlul azwaq, orang yang merasakan makna Quran. Nah, ini yang kita sebut kekasih wali-wali Allah. Dan jalur-jalur sini melalui Mbah Baidowi. Tadi kami ziarah ke Mbah Baidowi, kakeknya Mbah Baidowi, ayahnya Mbah Baidowi ya. Mbah Baidowi bin Abdul Aziz ya. Terus ke atasnya ada Baidowi senior ya. Dan sampingnya ada Mbah Maksum. Kita ziarah tadi alhamdulillah. Dan saya merasakan nur Qurannya kuat sekali. Padahal beliau tidak masyhur dengan Quran. Tapi orang dulu itu biasa ngaji Quran dulu baru ngaji yang lain ya, di Mekah beliau sudah khatam Quran ya, cuma sanad Qurannya tidak disebar ya. Yang disebar sanad ilmu zikirnya. Jadi yang saya ajarkan dulu ke Gus Hadi ini selain baca kitab itu ilmu zikir. Insya Allah nanti ada masanya diizinkan mengajarkan itu secara terbuka di sini. Ya, dan itu gak akan bergesekan dengan para kiai di sini, karena torikotnya bukan torikot yang sudah ada di sini juga. Torikotnya masih jarang yang ngamalin. Mungkin ada satu dua. Itu kebetulan ada sanadnya itu ya, ada silsilahnya itu. Kalau lihat itu ada silsilahnya. Sebenarnya saya nggak pantas namanya ditulis itu, tapi ternyata nongol juga nama saya di situ. Semoga Allah mengampuni saya yang namanya tertulis di situ. Ya, kata guru kami dulu, kafa lil mar'i ayyakuna ismuhu tahta ismin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah ciri-ciri murid jamaah yang diridhoi Allah, dia mau ngaji kepada orang yang orang itu bersambung ilmunya kepada Rasulullah SAW. Itu maknanya, bukan ditulis begitu Gus tadi. Kalau tulis itu cuma biar kalau orang nanya jawabannya itu ya. Secara harfiah nggak begitu artinya. Cukuplah kebahagiaan bagi orang yang namanya tertulis di bawah nama Nabi. Maka banyak orang nulis nama dia di bawah nama, bukan itu harfiah. Maknanya cukuplah bahagia, cukuplah sukses kebaikan bagi orang yang mau ngaji kepada orang yang dia berguru kepada syekh kiai yang ilmunya sambung kepada Rasulullah SAW. Dan negeri kita khususnya Lasem, Pati, Kajen dan sampai semua Jawa ini silsilah ilmunya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita yang awam nggak perlu tahu silsilah, cukup tahu gurunya. Kayak gitu apa enggak? Apa enggak itu? Paling enggak tiap hari dong? Enggak apa. Kalau kami ngapalin, saya ngapalin itu dari umur 13 tahun saya ngapalin itu. Ya, dari Allah, dari Jibril, Nabi Muhammad terus sampai ke guru kita. Jadi kita ngapalin tradisi ahli hadis, Al-Quran itu ngapalin sama. Dan ada satu tradisi Bapak Ibu, kalau orang dulu kena musibah atau banyak masalah, maka dia tawasul. Cara tawasul itu menyebutkan nama silsilah guru. Sekarang orang banyak tawasul tapi bukan lewat gurunya,
maka tawasulnya nggak kenceng. Jadi kalau tawasul ke siapa? Ke guru kita. Terus kalau ziarah ke siapa? Ziarah ke silsilah guru kita. Dan alhamdulillah guru kami, orang-orang yang lama ngaji di Arab itu punya guru namanya Syekh Yasin. Syekh Yasin ini punya guru orang Lasem namanya Mbah Baidowi dan Mbah Maksud. Jadi beliau ini namanya masuk ke Arab, bukan hanya di sini. Maka santri-santri khususnya jangan sembarangan dengan sanad silsilah Mbah Baidowi. Itu sanadnya kelas tinggi, sanadnya kelas tinggi, dan harus berbangga, jangan malu. Sayangnya orang Indonesia cuma satu, pesantrennya hanya mengajar pakai bahasa Jawa. Mestinya ada satu kelas pakai bahasa Arab. Pasti orang Yaman ngaji ke Lasem. Oke, itu bagian motivasi, bagian yang inti yang mau saya sampaikan. Sederhana saja. Tadi mukadimah daripada Gus Hadi itu bagus sekali. Alhamdulilladzi as'ada quluba awliyaihi bil musyahadah. Itu kan dari kitab tuh dari ini yang mau saya syarah kalam beliau nih ya. Segala puji maha hebat Allah Ta'ala yang menjadikan kebahagiaan wali-walinya dengan memandang kepada nama, sifat, perbuatan, dan zatnya. Apa ada? Dibalik lagi, nama, perbuatan, sifat, dan zat. Ulangi. Nama, perbuatan, sifat, dan zat. Kita kalau baru ketemu orang nanyanya nama atau pekerjaan? Nanya apa? Nama apa sifat? Nanya nama apa alamat? Kalau nanya alamat berarti mau ngelamar berarti. Ya. Sama, orang baru kenal Allah, yang pertama dipelajari adalah nama Allah. Maka nanti masuk kubur gak ditanya sholatnya. Sholat nanti di padang mahsyar, padang mahsyar kedua, padang mahsyar itu 2 kali. Di kubur yang ditanya nama Tuhanmu siapa? Bahasa Jawanya apa? Sopo pangeranmu? Gitu ya? Soalnya nggak, benar nggak? Nah, Sopo pangeranmu? Gusti pangeran gitu ya? Jawabnya gimana? Gusti. Oh, itu nggak bisa dihafalin. Itu mesti ditalkin. Nah, nanti Gus Hadi ini saya izinkan mentalkin setahun lagi lah. Kalau sekarang mimpin zikir aja dulu, mimpin zikir dulu ya. Karena mentalkin itu butuh energi batin yang kuat. Dia sama kayak apa namanya nih untuk listrik itu, dayanya harus kenceng. Kalau banyak ngaji, dayanya lemah, tumbang kita. Dan harus terhubung dengan servernya yang gede itu, tempat pusat listrik yang gede itu harus terhubung. Jadi kalau di sini energinya habis, diisi pulsa lagi ke sana. Makanya para sufi, ulama, wali-wali senang berkunjung kepada guru, baik yang hidup ataupun wafat. Kenapa? Itu ngecas. Apa ngecas bahasa sini? Sama? Ya. Baterainya habis, dicas dulu gitu. Itu lewat apa? Yang hidup ataupun sudah wafat. Kenapa? Wali nggak pernah wafat, nggak pernah mati. Wali itu cuma tubuhnya pulang ke tanah, ruhnya tetap hidup. Ruhnya tetap hidup. Jadi ibu, teman-teman santri, ilmu tentang nama Allah ini wajib, bukan sunat dipelajari. Maka zikir nama Allah ini wajib dipelajari. Dan itu nggak ada jalannya kecuali belajar ilmu zikir.
Gak usah belajar tarekat, belajar ilmu zikir aja. Sama aja toh. Inti belajar tarekat ilmu zikir. Karena kalau sebut tarekat orang takut. Kita sebut belajar zikir. Nah, nanti kalau orang sakaratul maut tahu? Sakarat artinya mabuk, maut mati. Mabuk mati. Apapun yang keluar di batinnya pasti itu yang keluar saat dia sakarat. Coba ini gelas isinya apa, Ibu? Teh apa kopi? Apa susu? Kalau dituang keluarnya teh apa kopi? Kalau digoncang keluarnya teh apa kopi? Kali kalau digoncang pakai Fatihah jadi susu. Enggak ya? Goncangan paling berat itu goncangan sakaratul maut, itu digoncang begini. Otaknya sampai ke lutut, ya, sampai ke kaki, ke dengkul begitu jadinya. Apa isi hati itu yang keluar. Maka sakaratul maut itu bagi orang awam menakutkan, tapi bagi kekasih-kekasih Allah itu pembersihan. Jadi siapa yang sudah masuk nama Allah ke kolbunya, ke hatinya, jadi punya hati nggak? Coba cek dulu. Punya jantung nggak? Punya. Kalau lagi ketemu kekasih deg-degan nggak? Ketemu mantan yang sekarang jadi suami, deg-degan nggak? Mas, pernah jatuh cinta nggak? Kalau si doi lewat, deg-degan nggak? Deng. Atau teman nyebut nama si dia, pasti getar. Saya dulu kalau disebut nama mantan pacar saya itu, saya deg-degan. Ya, deg-degan kita. Apalagi ditunjukin foto sama orang, kamu kenalin nggak? Langsung jantung kayak mau meledak. Nah, kalau orang jatuh cinta sama Allah, belajar zikir nanti, itu jantungnya bisa berdebar dan indah sekali rasanya. Lebih indah dari jatuh cinta kepada pasangan. Ya. Nah, kalau rasa cinta ini sudah masuk ke dalam kolbu, ke hati, tidak akan pernah keluar lagi. Jadi kalau orang sudah cinta kepada Allah, dia nggak akan pernah lagi cinta kecuali hanya kepada Allah. Dia pun kalau jatuh cinta pasti kepada orang yang jatuh cinta sama Allah. Nanti kalau digoyang saat sakaratul maut, pernah lihat orang sakaratul maut? Pernah? Saya pertama dan terakhir kemarin itu melihat ayah saya sendiri. Syukurnya ayah saya itu pengamal thariqat Naqsyabandiyah. Orang sekarang kan biasa gitu. Begitu biasa. Saya ajak zikir, salah duduk. Saya duduknya, berdirinya di telinga kiri. Diingetin sama susternya, ini sudah dekat nih Pak. Saya baru sadar, kok saya di sebelah kiri, tidak sebelah kanan. Itu beliau nazar, sulit sekali pulang. Biasa orang nazar, dia harus dikasih zikir yang dia suka baru dia pulang. Baru dia berpulang ke hadirat Allah. Dikasih zikir A, B, C, D, gak ada mau dia. Dia cuma mau satu zikir aja. Zikir ini apa? Wadkur rabbaka fi nafsi. Surat Al-A'raf ayat 205. Sebutlah Rabbmu, Pangeranmu di dalam dirimu. Siapa nama Gusti Pangerannya? Gusti. Saya bilang, Pak, baca Allah. Matanya, yang orang sekarang kan mata masih begini ya. Yang tadinya masih ngeliatin malaikat maut kemana-mana, saya ngeliatin mata kemana-mana. Itu malaikat maut yang ngeliatin, Masya Allah. Ucuk-ucuk ke malaikat maut. Sebut nama Allah. Orang kalau zikir nama Allah gimana Gus? Mata dipejam, kepala nunduk, benar. Itu lagi nyandar begini, beliau yang tadinya dongak langsung begini, matanya dipejam, lalu sebut nama Allah. Dan beliau meninggal dalam keadaan yang sangat tenang sekali. Orang meninggal biasanya matanya diginiin ya, supaya nggak melalak. Ya, kan meninggal begini ya. Alhamdulillah almarhum ayahanda saya langsung
beliau sendiri yang menjamin matanya. Dia meninggal langsung, nggak perlu ditutup. Kenapa? Beliau itu dulu setiap habis sholat selalu matanya dipejam, menunduk menyebut nama Allah. Barangkali sudah dimulai mah Gus Hadi nggak apa-apa, amalin aja kalau sudah diamalin, sudah diikutin ya. Cuma mungkin talqin secara terbukanya nanti. Sekarang Syria aja dulu. SIM-nya belum dikasih. Orang boleh pakai motor kan? Kalaupun nggak punya SIM bisa loh. Bisa. Tapi SIM itu perlu. Walaupun sudah mampu bawa mobil, bawa motor, kan nggak berani jauh-jauh keluar karena nggak ada SIM-nya. Nah itu maksudnya. Walaupun sudah lama ngamalin zikir, kalau nggak dikeluarin SIM-nya, nggak berani buka majelis terbuka. Nah, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pesan pendek saya cuma itu, ngajinya nggak usah berat-berat, belajarlah cara membaca nama Allah di dalam qol. Insya Allah pasti husnul khotimah, hidupnya pasti bahagia. Karena orang nggak baca nama Allah bisa hidup, walaupun dia hafiz Quran. Makanya Gus Hadi ini sebelum hafal belajar zikir udah hafal Quran. Cuma kalau khataman ingat amplop. Jadi kan kalau khataman tuh megang ini, itu amplop muncul tuh dikit. Serius, tanya sama Gus Hadi. Karena saya melihat begitu. Waduh, ini anak-anak Quran kok gawat ini. Dia baca Quran tapi kok fulus rupiah di kepalanya. Berarti Tuhan dia duit. Apa kata Nabi SAW? Ta'iba abdud dinar wa dirham. Sungguh lelah orang yang menyembah mencari duit. Capek. Maka Bu Ning dan Pak Rifai ini pasti awal-awal buka usaha capek. Pas sudah mengenal cara Allah ngasih rezeki baru hilang capek. Makanya suka ngasih sekarang usaha. Dikira dulu kalau ngasih itu rugi, sekarang malah ngasih jadi untung. Itu bedanya, itu beda. Dan orang yang paling banyak ngasih itu guru, yang dia kasih rasa yang ada di kolbunya yang gak dapat dibeli. Coba gimana cara beli rasa bertuhan? Gak bisa. Rasa nikmat baca Quran tuh gak bisa dijual. Makanya wajar para kiai kita banyak yang menggratiskan santri kalau Quran, benar nggak? Iya. Termasuk di sini, masih di sini Gus. Karena rasa itu nggak bisa dibuat-buat, rasa itu mahal. Jadi bersyukur kepada Allah masih punya guru ya. Nah, nanti minta ke Gus Hadi zikir menyebut nama Allah di kolbu itu gimana caranya gitu ya, nanti ya. Jadi santri-santri juga sama, biar Tuhannya nggak duit nanti capek. Saya udah ketemu banyak ahli wirid nyelamatin koruptor pakai wiridan. Kurang ajar itu orang, kurang ajar itu. Wirid itu nama Allah digunakan untuk menyelamatkan orang yang menghina nama Allah. Koruptor kan menghina nama Allah. Celaka itu orang dunia akhirat. Yang ngomong Imam Syazili. Kata Imam Syazili, orang yang beramal-amal akhirat diniatkan untuk kepentingan dunia, maka dia orang yang terkutuk, dibukai Allah Subhanahu. Walaupun sarungan, serbanan, jenggotan, tasbihnya 100.000, nggak ngaruh. Qurannya khatam 70.000 kali dalam sehari, mana ada. Kalaupun iya, jangan mau. Datang orang di sini koruptor minta dikhatamin supaya selamat, jangan mau. Itu menghina Quran. Quran melarang ghulul dan ghurur. Korupsi itu ghulul dan ghurur, nipu. Kok mau diselamatin koruptor pakai Quran? Ya, kalau orang datang begitu suruh balikin dana umat, dana rakyat. Kita begitu ya, kencang-kencang kita di situ aja. Selebihnya kita lembut ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari Tuhan Allah, jika ingin bahagia,
maka saksikan nama Allah masuk ke dalam hati. Nah, itu maksud kalimat tadi. Maha suci, maha hebat, maha berterima kasih kepada Allah yang menjadikan kebahagiaan kekasih hamba-hambanya dengan musyahadah. Apa arti musyahadah? Menyaksikan, minimal menyaksikan nama Allah terasa bergetar di hatinya. Pernah nyaksiin kajian-kajian zikir nggak ya? Pernah ya? Terus nangis nggak? Kalau nangis, nah itu udah modal itu. Modal menyaksikan nama Allah. Syukur-syukur nanti nama Allahnya masuk ke dalam. Tadi Gus Zaki ya? Gus Zaki cerita tentang gurunya Habib Zain di Madinah. Kata beliau, jangankan zikir, saya memandang guru saya Habib Zain pun sudah ingat Allah. Nah, ini hadis penutup ya, hadis penutup karena saya belum jamak, belum beres jamaknya. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Mungkin Gus Hadi dan santri-santri sudah sering dengar hadis ini. Nabi ditanya tentang siapakah kekasih-kekasih Allah, siapakah wali-wali. Ternyata wali Allah bukan orang yang jalan di atas air, yang kebal, yang terbang, bukan. Siapa yang disebut kekasih Allah, wali-wali Allah? Man idza ru'u dzukirullah. Orang kalau memandang dia, ingat dia, membuat kita ingat kepada Allah. Maka itu yang disebut wali Allah. Kita lihat guru, kita ingat Quran. Nah, itu wali Allah, wali Quran. Lihat guru, ingat zikir, berarti dia wali zikir. Ingat guru, ingat sedekah, berarti dia wali sedekah. Ingat guru, ingat akhlak yang baik, berarti dia wali akhlak. Jadi wali itu jangan dibayangkan aneh-aneh. Wali-wali yang diziarahi sekarang pun dulu hidup biasa. Keramatnya baru diceritakan setelah wafat. Tapi cerita keramat bercampur dongeng. Nah, wali yang hidup yang mesti kita jaga benar ya. Oleh karenanya hormati guru, walaupun gurunya mungkin secara umur kan umuran anak-anak itu ya, benar nggak? Adik, tapi secara rohani dia bapak. Ya, secara rohani guru itu meskipun muda dia ayah. Disebut Abu Ruh, ayahanda rohani. Semoga bermanfaat. Semoga nanti tambah rajin zikirnya, tambah rajin ngajinya, tambah rajin baca Qur'annya. Masuk kubur dapat jawaban man rabbuka, sopo pangeran pun pangeran. Ya, jawabannya apa? Gusti. Dan itu mesti dibaca tiap hari. Allah, Allah, Allah. Nanti bisa jawab sendiri. Yang jawab bukan ini, yang jawab langsung. Karena ini sudah masuk kubur, udah mati. Yang jawab nanti siapa? Maka Allah nanyanya ke hati, bukan ke otak gitu. Ya, nggak ditanyain Gus. Ya, santri hafalan ente berapa katanya? Yang ditanyain Tuhanmu siapa? Ya, kalau Tuhannya pas khataman duit ya duitnya. Duit ya Allah, rupiah ya Allah. Nanti banyak tuh di kubur itu hafiz-hafiz Quran waktu ditanya duit dijawab. Mutawif, haji umroh, tanya siapa Tuhanmu? Dijawab duit, padahal dia tawaf tiap hari. Oh jamaah. Maka teman saya yang sudah tobat dari niat yang salah bawa jamaah, tetap sekarang bawa jamaah, tapi dia bilang alhamdulillah, dulu saya tawaf di Ka'bah, hati saya isinya tawaf kepada dolar dan real. Tahu real bu? Real itu duit mana? Duit orang Saudi atau orang asal? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita doakan guru-guru di sini, kiai di sini, para ustadz di sini, santri-santri di sini, dan semua jemaah yang hadir di sini. Allah jadikan kekasih-kekasih Allah. Allah hidupkan
berikan bahagia dalam nama Allah, Allah wafatkan dalam husnul khatimah, dan nanti di alam akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Ala hadhihi wa likulli nabiyyin salihah. Al-Fatihah. Ya والضالين آمين يا رب العالمين. استجب دعواتنا بسر الفاتحة وبحق الفاتحة فأوصلنا يا ربنا إياه واستر عوراتنا يا ربنا يا ستار بجمال سترك. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waktunya mepet, untuk selesai kita foto bareng-bareng setelah itu berbuka semuanya. Terima kasih atas kehadiran semuanya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama saya sholat dulu deh. Oh, sholat dulu. Saya sholat dulu. Belum sholat ya. Para sholat baru foto-foto ya. Mau. Abang udah sholat Bang Jam? Jadi tunggu dulu kalau mau foto, tunggu dulu kalau tidak mau foto ya silakan juga.